Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harapkan kalian baik-baik aja ya. Jumpa lagi di pelajaran IPS dengan Ibu Aryani dari SMP Fathahillah Ciledug. Gimana kabarnya? Ya, anak-anak, pada kali ini kan kita sudah memasuki semester kedua ya. Nah, pada saat ini kita lanjutkan kembali yuk materi semester genap kali ini, yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar kita dimudahkan belajarnya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Di kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan di kompetensi dasarnya adalah memahami berpikir kronologis perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan perkembangan dan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kita lanjut langsung saja. Di sini ada teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita masuk ke teori ini, kita flashback dulu yang kemarin. Nah, setelah masuknya masa praaksara, masyarakat Indonesia itu memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini biasa disebut sebagai masa klasik ya. Kenapa? Karena itu merupakan awal masuknya Hindu-Buddha atau unsur-unsur budaya India di kepulauan Indonesia. Nah, hubungan dagang antara India dan Cina itu semulanya kan dilakukan di jalur darat ya. Kenapa? Karena komoditas utamanya pada saat itu adalah kain sutra. Tidak hanya Cina aja, ternyata ada juga di Asia Tengah, kemudian Eropa juga masuk dalam kategori komoditas sutra ya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata jalur darat itu tuh ada sedikit halangan ya, sehingga menyebabkan putar arah. Akhirnya apa? Adanya beralih rute. Yang tadinya semula ke jalur darat, sekarang beralih ke jalur laut. Ternyata bawa untung banget bagi Indonesia. Kenapa? Karena pasti yang dilewati adalah Selat Malaka. Itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah Indonesia menjadi transit atau tempat persinggahan bagi para pedagang-pedagang baik pedagang India ataupun pedagang Cina. Nah, kehubungan kedua pedagang itu kan membawa pengaruh ya. Pengaruhnya artinya positif di Indonesia. Namun demikian kita tuh nggak tahu gitu kapan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi ada beberapa teori-teori yang mengatakan masuk Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa hal, yaitu ada teori dari teori Brahmana, kemudian teori Sudra, teori Satria, teori Waisas, dan teori arus balik. Brahmana ini pembawanya adalah pendeta. Kemudian Sudra ini adalah pekerja besar ya. Kemudian Satria ini adalah golongan bangsawan. Sedangkan Waisa itu adalah golongan pedagang. Ya, kita lanjut. Kita lihat satu persatu ya. Lihat, dasar teori Brahmana itu dicetuskan oleh J.C. Van Leer. Dasarnya adalah dari Brahmana undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Kemudian ditemukannya adalah prasasti, ditemukannya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Ada kelebihan dan kelemahan dari teori Brahmana. Kelebihannya adalah agama Hindu adalah milik kaum Brahmana. Prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta. Upacara penobatan kepala suku Nusantara dilakukan oleh Brahmana. Kemudian ketika dinobatkan oleh Raja kaum Brahmana, itu membawa kitab Weda ke Nusantara. Raja juga meminta Brahmana untuk mengajarkan atau untuk mengajar di lingkungan istana. Kemudian kelemahannya adalah bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang amat sangat sulit.
Seorang Brahmana itu dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Kenapa? Karena itu dia harus stay di negaranya gitu untuk belajar atau mengajar di istana. Lanjut ya. Yang lanjutnya itu adalah ya, kita lanjut. Ini adalah dasar teori Satria. Dicetuskan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan G.L. Mons. Itu pada abad kedua, kerajaan-kerajaan ini itu mengalami peruntuhan, itu salah satu dasarnya. Kemudian, adanya perebutan kekuasaan penguasa dari golongan Satria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dan dianggap melarikan diri ke Nusantara. Kemudian, ada kelebihan dan kelemahan dari teori Satria. Kelebihannya adalah semangat berpetualangan dan menaklukkan ke daerah lain. Satria akan dijanjikan akan diberikan hadiah apabila menang. Dan pada abad kelima, banyak Satria yang melarikan diri karena peperangan di India. Kelemahannya adalah tidak ada bukti tertulis bahwa terjadi kolonialisasi oleh Satria Hindu yang berasal dari India. Satria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, dan tidak ditemukannya prasasti bahwa Nusantara itu pernah menjadi daerah taklukan India. Berikutnya adalah dasar teori Waisa oleh N.J. Crow. Nah, dasarnya adalah hubungan dagang antara Nusantara dan India diawali sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Kita lanjut, kelebihan dan kelemahan dari teori Waisa. Kelebihannya adalah sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisa tertarik dan bertransaksi jual beli di Nusantara. Waisa itu adalah golongan pedagang ya. Kemudian kelemahannya, para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Kita lanjut. Dasar teori Sudra dicetuskan oleh Van Weber bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara itu dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di Hindia mereka hidup hanya sebagai pekerja kasar. Kelebihan dan kelemahannya, semua orang pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya pergi ke tempat seperti Nusantara. Sedangkan kelemahannya, umumnya kasta Sudra tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan Pallawa. Karena apa? Mereka tuh pekerja kasar, jadi tidak ada tidak bisa untuk belajar ya, tidak ada kebebasan untuk belajar. Biasanya jika ada budak pasti ada tuannya. Kemudian, dasar teori arus balik oleh F.D.K. Bosch. Ya, di sini persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah, tapi apa? Banyak arahnya. Setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agamanya. Kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Kelemahannya, ini maksudnya kelebihannya adalah ada kemungkinan putra para bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sedangkan kelemahannya, sepertinya nggak mungkin deh jika ada orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu, karena pada saat itu masyarakat Nusantara itu masih sifatnya pasif. Jadi si arus balik ini sebenarnya orang-orang yang ingin belajar tentang agama Hindu dan agama Buddha. Nah, dari kelima teori tersebut, Ibu harapkan kalian cukup memahami ya. Nah, untuk itu kita coba yuk kuis. Untuk itu kuis, nanti kamu jawab jawabannya ya. Sebutkan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu loh, yang tadi 5 saya terangkan, pasti kamu tahu. Yang kedua, sebutkan 2 kelemahan teori Sudra. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar terbentuknya teori Brahmana. Yang keempat, siapa yang mencetuskan teori Waisa? Dan yang kelima adalah mengapa para Waisa tertarik bertransaksi di Nusantara. Ya, Ibu rasa hanya 5 saja. Ibu harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pesan Ibu adalah tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh dengan baik. Jangan lupa pakai masker. Ibu harap tetap semangat juga ya dalam menghadapi pandemi kali ini. Itu saja informasi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.